masih di IDX Extension Closing dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan pemirsa, kita akan coba lihat terlebih dahulu saham-saham pilihan yang masih direkomendasikan, terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa, 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada PSAB, tadi pun juga sempat kita singgung, tapi kita belum ulas dari sisi teknikalnya. Supportnya di 356, resistennya hingga ke 420, buy on weakness. Kemudian SMRA juga direkomendasikan buy dari properti, supportnya di 366, resistennya hingga ke 430. GPRA juga direkomendasikan buy di 130, resisten hingga ke 144. Dari konsumer ada INDF juga direkomendasikan buy, supportnya di 7.500, resistennya hingga ke 7.800. Ada PSAB, SMRA, GPRA, dan INDF, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak, 4 saham pilihan yang Anda rekomendasikan. Menarik Pak untuk PSAB, tadi pun juga sempat kita singgung sebenarnya di segmen sebelumnya. PSAB hari ini mencatatkan auto reject atas, ditutup di 390, sementara resisten Anda tadi untuk PSAB ada di 420. Analisis dan pertimbangannya Pak, tapi sebelum kita analisis dari sisi rekomendasinya, secara keseluruhan, secara teknikal, apakah auto reject atas yang dicatatkan oleh PSAB hari ini sudah diperkirakan atau di atas ekspektasi Pak Halim? Sedikit di atas ekspektasi ya, karena saya sedikit di atas ekspektasi karena terlalu cepat ya. Seandainya nggak auto reject kan masih bisa nambah-nambah lagi gitu loh. Karena auto reject ya agak susah gini. Tapi oke lah, karena laporan keuangannya juga bagus ya, jadi mungkin targetnya mungkin bisa digeser ke atas 420 ya. Seandainya dia gap up, mungkin targetnya bisa 450-an gitu. Baik, buy on weakness di level berapa Pak untuk PSAB? Tadi rencananya di sekitar 300 berapa tadi? Sebentar ya. Tadi PSAB di 356 sampai 366, tapi keburu jalan sampai 390 ya. Ya tunggu aja, seandainya ada pullback di sana boleh masuk, masih ada support kuat di sana 356 sampai 366. Baik, resisten selanjutnya atau resisten terdekat Pak dengan capaian signifikan hari. Iya, dengan masih gini kita geser ya, take profitnya jadi 420 sampai 450. Baik, take profitnya ada di 420 hingga 450. Oke, baik. Apakah ini memang benar respon dari kinerja mereka yang sangat signifikan dari posisi kenaikan laba di atas 400% kalau tidak salah saya, Pak Halim? Iya, betul sekali. Labanya sangat bagus, secara teknikal juga mendukung ya, karena udah konsol cukup lama, konsolnya hampir 3-4 bulanan, di ranging harga, moving average-nya juga udah bagus, makanya hari ini rekodnya disarankan untuk masuk. Oke, volume juga mendukung Pak? Volume juga mendukung, bagus sekali volumenya, di auto reject atas volumenya juga oke gitu seharian. Baik, analisis samping yang pertama ada PSAB direkomendasikan buy on weakness dan mencatatkan auto reject atas, ditutup di level 390 rupiah per saham, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan kedua Pak Halim, dari properti ada SMRA. Saya akan coba update penutupan di sesi kedua hari ini, di mana SMRA ditutup menguat 1,49%. Fluktuasi terjadi sempat melemah pasca pembukaan ke 396 Pak. Analisis dan pertimbangan untuk SMRA. Analisanya gini, ini kan sudah SMRA ini sekarang kan diuntungkan oleh tren suku bunga ya properti ya, sedangkan kemarin kan dikeluar dari MSCI makanya harganya turun. Nah ini selagi koreksi karena MSCI ini boleh buy on weakness kita nih, udah kita support lagi. Supportnya MA50-nya di sekitar 396 sampai 406 ya. Tapi ini closingnya pas 10, tunggu aja buy on weakness, nanti targetnya di sekitar 430-an. Baik, buy on weakness di level berapa Pak, atau buy on breakout untuk SMRA? Buy on weakness saja, ini kan kita view-nya agak panjang ya. View-nya kemungkinan agak panjang karena ini busanya masih belum selesai koreksinya. Jadi buy on weakness ya area 396 sampai 406. Baik.
penutupan hari ini. Profitnya di sekitar 430-an nanti. Oke, penutupan hari ini di 510 410. tungguin aja, Ya. jangan dikejar. Ya, SMRA Iya. tekanannya sudah cukup dalam Pak, sempat ke 352 di awal April, kemudian sudah Iya, kembali ke karena- level 400-an. Iya, karena keluar dari MSCI Small Cap ya, makanya ada Iya. tekanan cukup, bulan lalu dia cukup tertekan, koreksi hampir 6%. Baik, tapi terkait dengan pemangkasan suku bunga acuan oleh Bank Indonesia, apakah efeknya lebih ke arah menengah panjang, Pak Halim? Iya kan, ini kemungkinan Bank Indonesia masih akan cut rate lagi 2 kali ya sepanjang tahun Oke. 6 bulan, dan itu akan memberikan sentimen positif lagi untuk properti. Baik, SMRA ditutup di 410 menguat di 1,49%. Tadi supportnya di 396 hingga ke 406, dan ini juga merupakan level buy on weakness untuk SMRA. Kita beralih ke saham pilihan yang ketiga, Pak Halim, ada GPRA. Saya juga baru mengenal nih Pak saham ini. Perdana Iya. Garuda Permata Ini- Nikah, jarang direkomendasikan, tapi hari ini menguat di 5,38% di 137. Secara teknikal bagus, secara fundamental ini dulunya ini fundamentalnya bagus, cuma harganya cukup mahal, cukup lama ya. Iya. Selalu bermain di harga 300 lebih gitu loh, jadi kurang menarik. Nah ini kebetulan karena koreksi yang awal tahun ini harga dia masih belum kembali ke harga lama dia gitu loh. Padahal secara kinerja perusahaan nggak ada yang turun, jadi boleh diakumulasi gitu. Baik, Boleh kita melakukan akumulasi secara fundamental, dan teknikalnya juga mendukung. harga tertinggi sebelumnya di berapa Pak untuk GPRA? Tahun lalu dia sempat 300 lebih gitu ya. Jadi ini koreksi, padahal secara fundamental dia tidak ada kekurangan gitu. Iya. Tidak ada penurunan kinerja. Baik, tapi bagaimana Anda melihat pembalikan arah yang terjadi sepanjang perdagangan Mei hingga di awal Juni ini untuk GPRA? Iya, ada akumulasi terus, selalu ada akumulasi, koreksi juga mencapai ya level-level pullback yang normal masih stabil di atas moving average 20, jadi uptrend-nya masih terjaga gitu. Dan volumenya juga masih ada. Volumenya terus naik ya setiap levelnya gitu. Baik, Dan hari ini kebetulan ada tanda-tanda dia mau melanjutkan rally-nya setelah konsolidasi 2 minggu ya. Setelah konsolidasi 2 minggu ini kayaknya ada tanda-tanda volumenya mulai meningkat lagi. Jadi secara teknikal boleh nih. Area 130 sampai 135, stop loss-nya nanti di 128, take profit-nya 144 lebih nanti. baik, penutupan hari ini di 137 menguat 27 ya. 38% untuk GPRA, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada di tangan pemirsa Aviation. Terakhir Pak, untuk INDF, Anda rekomendasikan buy? Ya, INDF ini on weakness ya, ini seperti kayak Bang tadi, ini salah satu sektor defensif. Nah kebetulan busanya lagi turun. Iya. INDF secara valuasi ini kalau bisa dapat di 7.500 cukup murah ya. Bisa dapat di 7.500 cukup murah. Nanti kalau seandainya situasi berubah jelek ya mungkin kita batasin lossnya sampai sekitar 7.400 dengan target rebound sampai 7.800. Baik, penutupan hari ini di 7.675, melemah cukup dalam di 2,54%. Koreksi yang terjadi hari ini cukup wajar Pak, setelah intraday sempat menyentuh 7950 tadi. Di open ya, 7950. Nah ini tadi kan kelihatan, oh ini koreksi, nah ini kesempatan masuk nih. Kalau nggak ada koreksi malah nggak bisa dapat santul seperti ini. Baik, penutupan hari ini di 7675 melemah di 2,54%. Pasang pilihan yang direkomendasikan ada PSAB, SMRA, GPRA, dan juga INDF. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDA Channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir, dan terima kasih untuk yang masih bergabung bersama dengan kami. Pak Halim, kita lanjutkan kembali Pak. Langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Ada Bapak Jason dari Jakarta menanyakan saham brand Pak Halim sudah ambil posisi di level 6.000. Hari ini koreksi cukup dalam, 3,46%. Profitnya masih aman, meskipun profitnya mengalami pengurangan ini. Untuk mengamankan profit yang ada, strategi Pak, dengan koreksi dalam hari ini, ambil posisi di 6.000 Pak Halim. Wah, kalau 6.000 ini agak susah, karena titik stop loss dia di 6.000 ya. Mungkin bisa dipertimbangkan pasang stop loss-nya di 5.950, jadi tapi efeknya bisa rugi. Nah, profit taking-nya di mana? Di 6.300 sampai 6.350. Jaga baik-baik karena secara teknikal kurang bagus ya. Oke. Koreksi wajar hari ini tidak Pak untuk brand? Brand
kemarin boleh dibilang secara volume masih koreksi wajar. Seandainya modalnya di bawah 6.000 mungkin bisa stop loss-nya di sekitar 5950 ya. Dengan target jangka menengah di EMA 200 7.600. Baik, tadi supportnya di 5990 ketika ini dilewati ke bawah. Ya itu harus dijual dulu karena kalau udah lewat 5950 dijual dulu. Baik. Selanjutnya kita ke Ibu Susi dari Bandung, Jawa Barat menanyakan saham BRMS Pak, support dan resistennya. BRMS, nah ini supportnya dia sekarang geser ke EMA 50 di 370 ya, tadinya 380 tapi karena ditembus jadi sekarang geser ke 370 supportnya. Nah targetnya gimana? Nah ini kan saham-saham emas kan lagi naik, di hold aja pakai trailing stop, di hold aja karena cepat atau lambat kalau semuanya terus naik ya dia pasti akan ketarik ke atas lagi gitu. Secara volume dia cuma pullback aja ini. Baik, dalam sepekan terakhir sudah naiknya juga sudah cukup tinggi hingga ke 400-an ini. Peluang untuk balik ke 400-an dengan koreksi hari ini masih tinggi ya Pak? Oke. Masih tinggi karena dia waktu break itu break sideways ya, di break sideways jadi kembali ke uptrend ya, ini cuma pullback aja sih Mas ya. Baik, kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Ada Bapak Joshua Nainggolan dari Lampung menanyakan saham STAA Pak, Sumber Tani Agung Resources Tbk. Di return 0,61%, 825. Sudah punya harga average sepertinya Pak di 810, masih cuan. Dengan penutupan hari ini di 825. Masih direkomendasikan hold tidak untuk STAA? Masih, secara fundamental ini masih oke, artinya dia masih naik, di hold aja Pak. Ini sedang konsolidasi setelah terkoreksi cukup lumayan ya, dari 910 terkoreksi sampai 600 sampai 800 ya, hampir 10%. Di hold aja dulu, nanti siapa ada pullback mungkin bisa naik sampai 850 870-an untuk profit taking. Tapi secara teknikal dia sedang membentuk formasi bottoming ya, positif divergence ya. Ya, sudah mengalami pelemahan yang cukup dalam. Sebelumnya sempat berat di atas level 900. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya Pak Halim. Ada Bapak Sihotang dari Medan menanyakan saham cuan Pak. Saya akan coba cek penutupan hari ini di tengah saham-saham grup Prayogo Pangestu hari ini rata-rata cenderung tertekan. Cuan masih bertahan di zona hijau Pak. Intraday hari ini sempat ke 12.050. Sementara Bapak Sihotang punya di 11.475. Memanfaatkan profit yang sudah ada untuk cuan. Kalau 11.400 modalnya 11.400 gini aja dilihat karena posisinya juga cukup mepet ya. Besok coba sell on strength dulu. Kalau nggak bisa tembus 12.100 baiknya sell on strength ddulu. Tapi seandainya tembus 12.100 rally stopnya boleh dipasang di 12.000. Secara overall dia masih uptrend walaupun kekuatan uptrendnya mulai melemah ya. Jadi pasang rally stop. Oke, ketika skenario-nya sell on strength tadi Pak, buyback lagi direkomendasikan tidak dalam waktu dekat untuk cuan? Selama dia nggak bisa lewat 12.100 jangan di buyback, jangan nambah posisi dulu. Baik, buy on breakout berarti ya Pak ya di 12.100? Iya. Oke. Baik, jawaban untuk Bapak Sihotang dari Medan untuk cuan di 11.475. Selanjutnya tidak menyebutkan nama dan lokasi Pak, menanyakan saham Goto turun terus. Sudah direkomendasikan masuk tidak di tengah penurunan yang terjadi untuk Goto? Goto ini temanya masih sama ya, sell on strength ya. Kalau ada penguatan sell on strength dulu karena secara teknikal dia udah kurang bagus ya dan belum ada kejelasan arahnya ke depannya mau gimana. Tadinya kan rencananya mau merger. Ini mergernya ada di blok ya. Jadi sementara dia belum tahu arahnya mau ngapain ini Goto ini. Jadi makanya orang-orang pada keluar dulu ya. Secara teknikal dia sudah cukup oversold ya. Hampir 1 bulan turun terus, teknikalnya udah oversold. Nah, kalau jual jangan sampai jual di bottom, tunggu ada penguatan baru dijual. Tapi untuk nambah lagi jangan dulu. Peluang untuk ke 70 Pak masih terbuka lebar tidak Pak? 70 masih cukup terbuka lebar ya, tapi sebaiknya kalau sudah mulai rebound dipasang trailing stop ya. Rebound terus turun lagi mulai dikurangi gitu. Baik, selanjutnya menanyakan saham perbankan Pak Bris. Kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. Sudah direkomendasikan masuk tidak? Update-nya hari ini melemah 7% Pak, 2790. Ini sebenarnya cukup dalam ya. Kalau seandainya bisa coba ditahan dulu, bisa ditawar lebih murah lagi nggak? Secara valuasi kalau dia 2.600 itu nggak mahal ya, tapi seandainya bisa dapat diskon ya lebih bagus gitu.
Kalau di harga sekian, valuasinya cukup premium ya, di 2.800 cukup premium ya. Iya. Ya mungkin bisa ditunggu di sekitar 2.600-an lah, 2.500 sampai 2.600 itu cukup ideal kalau untuk masuk ya. Baik, peluang balik ke 3.000 Pak untuk BRIX? Kayaknya untuk jangka pendek agak berat ya, tapi mungkin kalau dikip sampai akhir tahun, kemungkinannya cukup lebar. Oke, penutupan hari ini 2790 melemah dalam seiring juga dengan pelemahan saham-saham perbankan big cap di sepanjang hari ini. Selanjutnya menanyakan saham MDKA Pak, kembali dari barang baku. Lagi-lagi kali ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi. MDKA cukup fluktuatif hari ini, sempat tertekan, kemudian berbalik arah menguat. Analisis dan rekomendasinya untuk MDKA? Ya ini mirip BMRS ya, ini lebih ke arah sentimen ya, bukan ke arah valuasi ya, sentimen masnya naik ya. Jadi kalau seandainya punya, di hold aja, pasang pakai trailing stop lah. Pakai sentimennya Mas kan lagi bagus, tapi secara teknikal dia mulai ada menunjukkan pelemahan ya, pelemahan momentum ya. Jadi berhati-hati, pasang stop loss saja. Seandainya naik jangan dikejar, seandainya breakout jangan dikejar, pasang trailing stop aja ini. Di level berapa Pak? Mungkin bisa mencapai, ini ada resisten di 2.200 ya. Resisten 2.200 sampai 2.300 mungkin masih bisa, tapi bukan untuk re-entry ya. Iya. Buat saya long trend aja. Oke, yang sudah ambil posisi. Tapi bagi yang belum ini wait and see terlebih dahulu Pak? Kalau yang belum, cari saham yang lain aja seperti Antam. Antam itu momentumnya masih bagus, masih dijaga, tapi kalau MDKA jangan dulu deh. Baik, ada MDKA pemirsa hari ini berbalik menguat di 4,95% di 2120. Kenaikan terjadi di tengah kenaikan saham barang baku, produsen emas lainnya juga naik signifikan. Pak Halim, waktu kita cukup terbatas Pak, tampaknya pembahasan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk kali ini. Terima kasih untuk Anda yang sudah berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dari program sama di perdagangan hari selanjutnya. Pak Halim, terima kasih, sehat selalu Pak. Terima kasih, salam sehat Pak. Baik, terima kasih ada Bapak Halim Intareja, Business Manager JUC San Antonio, Surabaya. Dan pemirsa jangan lupa saksikan program Prime Market Highlight yang akan tayang pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Karena urusan masa depan harus terdepan. Agi investor saham. Saya David San Oval pamit undur diri. Sampai berjumpa kembali.